Bab 2826, pergi ke gerbang luar. Julian tidak tahu apa yang ingin disampaikan pemimpin Sekte Xuanzeng kepadanya, jadi dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Di gerbang halaman berdiri seorang murid Sekte Xuanzeng. Ketika melihat Julian keluar, ia berkata dengan hormat, "Tuan Muda Viser, Ketua Sekte mengundang Anda." Julian mengangguk dan berkata, "Pimpin jalan. Silakan lewat sini." Murid Sekte Xuanzeng memberi isyarat mengundang, lalu berjalan di depan dan membawa Julian menuju puncak utama Sekte Xuanzeng. Tak lama kemudian mereka tiba di gunung belakang puncak utama Sekte Xuanzeng. "Tuan Viser, kepala sekolah ada di gunung belakang, silakan saja." Julian melirik gunung belakang di depannya, lalu berjalan menuju gunung belakang. Ia melangkah dan menghilang di tempat. Sesaat kemudian, ia muncul di gunung belakang Sekte Xuanzeng. Di balik gunung, di depan tebing. Ada meja batu dan kursi batu di sini. Dua lelaki tua sedang duduk di depan meja batu. Salah satunya adalah Sven, kepala Sekte Xuanzeng. Saya juga melihat Julian yang lain, yang merupakan Tetua Agung Sekte Xuanzeng. Tetua Agung Sekte Xuanzeng, yang nama tahunnya adalah Kaoru. Keduanya duduk bersama, mengobrol tentang sesuatu, ekspresi mereka sangat khidmat. Julian mendekat, menangkupkan kedua tangannya, dan berseru, "Junior 49, salam untuk Master Sekte, Tetua Agung." Sven menunjuk ke kursi di dekatnya dan berkata, "Jangan malu, duduklah." Julian berjalan mendekat dan duduk. Ia melirik Tetua Agung Kaoru. Bukankah ia berada di dunia di ujung jalan jiwa? Mengapa ia berbalik? Meskipun ragu-ragu, Julian tidak menanyakan hal ini. Sebaliknya, ia bertanya, "Guru, apakah ada yang ingin Anda lakukan kali ini?" Sven melirik Julian, mengelus jenggotnya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku memanggilmu ke sini, pasti ada sesuatu." "Kamu bilang." Julian tampak sangat rendah hati dan rendah hati, seolah-olah generasi muda sedang menghadapi generasi yang lebih tua. Sven bertanya, "Saya ingin bertanya tentang asal-usul prasasti asli umat manusia Anda. Secara logika, bagian atas dan bawah prasasti asli tidak dapat dipisahkan, tetapi Anda jelas hanya menguasai bagian atas dan bukan bagian bawah." "Bagian bawah?" Julian tercengang. "Mengapa? Apakah ada bagian kedua dari prasasti asli tentang umat manusia?" Sven mengangguk pelan dan berkata, "Bagian atasnya berisi prasasti yang tak terhitung jumlahnya, mendalam, dan rumit, sementara bagian bawahnya merupakan inti dari prasasti asli umat manusia. Bagian bawahnya mencatat cara penggunaan prasasti di bagian atasnya." Mendengar ini, Julian tampak iri. Kaoru menatap Julian dengan serius dan bertanya, "Nak, tahukah kamu apa yang dilepaskan di ujung jalan jiwa?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana aku bisa tahu?" "Kau mendapat masalah besar," kata Kaoru dingin. "Apa hubungannya denganku?" Julian segera berusaha menjauhkan diri dari masalah itu, dan buru-buru berkata, "Aku sudah memperingatkan mereka, tetapi para murid Xuanzeng itu bersikeras membuka pintu dan masuk. Mereka bahkan bilang akan menanggung akibatnya jika terjadi sesuatu. Apa yang bisa kulakukan?" "Kamu." Kaoru mengerutkan kening. "Baiklah," kata Sven cepat, "sekarang bukan saatnya untuk mengejar tanggung jawab." Julian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa? Apakah bayangan itu memiliki asal-usul yang mengerikan?" Sven menjelaskan, "Kami tidak tahu persis asal-usulnya yang mengerikan. Namun, teks-teks kuno kami mencatat bahwa ada dunia lain di ujung jalan jiwa, dan dunia-dunia ini juga dihuni oleh makhluk-makhluk misterius dan kuat. Selama berabad-abad, dunia gelap kita telah menjelajahi dunia tak dikenal itu, dan makhluk-makhluk di dunia itu juga telah menjelajahi dunia kita." Sven memberikan penjelasan sederhana. Mengenai rinciannya, dia tidak berkata banyak. "Kau telah menguasai paruh pertama prasasti manusia asli. Kau jenius dan memenuhi syarat untuk mempraktikkan paruh kedua. Namun, asal-usulmu tidak diketahui, jadi kami tidak bisa memberikannya langsung kepadamu. Sekarang kau punya dua pilihan." Julian menatap Sven dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Pilihan apa?" Sven berkata, "Pertama, bergabunglah dengan Sekte Xuanzeng. Setelah kami menyelidiki identitas dan latar belakangmu dan kau bebas dari kecurigaan, kami akan mengizinkanmu mempraktikkan separuh prasasti klan kami. Kedua, kau boleh meninggalkan Sekte Xuanzeng. Kami pasti tidak akan mempersulitmu." Sven memberi Julian dua pilihan. "Saya memilih untuk tinggal." Julian tidak ragu sama sekali. Dia tahu betapa ajaibnya prasasti asli umat manusia. Bagian pertama begitu ajaib, tapi bagaimana dengan bagian kedua? Julian menantikannya. Jadi, dia memilih untuk tinggal tanpa keraguan apapun. Sven tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Kau bisa pergi ke sekte luar dan menjadi murid penyapu terlebih dahulu. Setelah kau mencapai tingkat sesepuh, kau bisa mulai mempraktikkan bagian kedua dari prasasti ras manusia kita." Gerbang luar, sedang menyapu lantai. Julian tercengang. Dia adalah seorang Saint Tianzun yang kuat, yang tubuh fisiknya telah mencapai tahap akhir setengah langkah pelupa tertinggi. Sekarang dia diminta untuk menyapu lantai di gerbang luar.
Bukankah ini jelas menyulitkannya? Kenapa, kamu tidak senang? Kaoru melirik Julian dan berkata dengan wajah tegas, jika kamu tidak mau, pergilah. Oke, tidak masalah. Julian tidak berkata apa-apa lagi, berdiri, dan berkata, aku akan melapor ke gerbang luar sekarang. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Setelah dia pergi, senyum di wajah Sven menjadi serius. Guru, apa pendapat Anda tentang dia? Tanya Kaoru. Sven menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejak lahirnya klan kita, hanya segelintir orang yang mampu menguasai aksara asli klan kita sepenuhnya. Bahkan pendiri sekte Xuanzeng kita pun tidak bisa dikatakan telah menguasainya sepenuhnya. Tapi dia telah menguasai aksara asli klan kita sepenuhnya. Ini sungguh mengerikan. Sebagai pemimpin sekte Xuanzeng saat ini, Sven telah melihat terlalu banyak jenius di antara umat manusia. Ia tidak tahu berapa banyak orang berbakat dan berkuasa yang telah mempraktikkan prasasti asli umat manusia, tetapi mampu memahami 1/10 atau 12 dari mereka saja sudah sangat luar biasa. Jika Anda dapat memahami 1/10 atau 1/12-nya, itu akan cukup untuk memberi manfaat bagi Anda selama sisa hidup Anda. Dia benar-benar jenius. Kaoru tak kuasa menahan desahan, prasasti asli klan kami sungguh ajaib. Dia hanya menguasai separuh pertama prasasti asli dan mampu menghancurkan susunan segel yang disusun oleh pendiri sekte Xuanzeng kami. Kaoru dan Xuanling telah melihat formasi penyegelan ini. Namun, meskipun mereka telah mencapai kondisi puncak kelupaan, mereka tetap tidak dapat memahaminya. Mereka mencoba memahaminya, tetapi prasasti terlarang ini terlalu dalam, dan dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Sven berkata, biarkan dia pergi ke gerbang luar dulu. Sekaligus, selidiki latar belakangnya dan lihat apakah ada yang mencurigakan tentangnya. Selama dia bukan makhluk dari dunia di ujung jalan jiwa, semuanya akan baik-baik saja. Sekte Xuanzeng hanya sedikit khawatir tentang Julian. Itulah kekhawatirannya bahwa dia datang dari dunia di ujung jalan jiwa. Karena kali ini, berkat Julian, segel yang bahkan tidak mereka ketahui pun terbuka, melepaskan makhluk misterius yang bahkan tidak mereka ketahui. Jika dia tidak datang dari dunia di ujung jalan jiwa, dengan kemampuannya untuk memahami, dia pasti akan berdiri di puncak piramida dunia pada waktunya dan menjadi bakat yang berguna bagi ras kita. Dia akan membawa panji umat manusia masa depan, kata Sven lembut. Julian tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh kepala sekolah dan tetua agung itu. Namun, demi paruh kedua prasasti asli umat manusia, dia tidak akan meninggalkan sekte Xuanzeng bahkan jika dia terbunuh. Terlebih lagi, setelah meninggalkan sekte Xuanzeng, ia tidak tahu harus kemana. Kini, hanya dengan berlatih keras di sekte Xuanzeng, ia dapat menemukan prasasti untuk menghancurkan tubuh tiran kegelapan. Bab 2827, Chaos Wutian. Julian tinggal di sekte Xuanzeng dan menjadi murid terkemuka di sekte luar sekte Xuanzeng. Sekte Xuanzeng adalah sekte terbesar di dunia leluhur saat ini dan juga sekte terkuat umat manusia. Sekte luar adalah eksistensi tingkat terendah dalam sekte Xuanzeng. Sebagian besar pengikut sekte luar melakukan pekerjaan serabutan dan melayani sekte dalam. Status Julian saat ini adalah yang terendah di antara anggota sekte luar. Setelah melapor ke gerbang luar, ia menerima token identitas dan sebuah sapu. Meskipun hanya sebuah sapu, sapu itu ditempa dari bahan-bahan khusus dan bisa dianggap sebagai harta karun. Tugas Julian saat ini sangat sederhana, yaitu membersihkan beberapa daun yang berguguran di luar gerbang gunung sekte Xuanzeng. Sekte Xuanzeng, di luar gerbang gunung. Julian memandangi dedaunan yang berguguran di tanah dan meniupnya pelan. Daun-daun yang berguguran itu pun terbang secara otomatis. Ia duduk di depan gerbang gunung dan memperhatikan para murid sekte Xuanzeng yang datang dan pergi. Sekte Xuanzeng dilindungi oleh formasi yang kuat. Tidak ada murid, bahkan makhluk tingkat sesepuh sekalipun, yang bisa terbang di udara dan harus melewati gerbang utama. Daerah di mana Julian berada adalah satu-satunya tempat di mana seseorang dapat memasuki sekte Xuanzeng. Ia duduk di tangga batu di depan gerbang gunung, memperhatikan para murid sekte Xuanzeng yang keluar masuk. Wajahnya tampak tak berdaya dan bergumam, akulah yang mulia surgawi suci, orang kuat yang tubuh fisiknya telah mencapai tahap akhir alam kelupaan tertinggi setengah langkah, dan sekarang aku benar-benar di sini menjaga gerbang gunung dan menyapu dedaunan yang berguguran di depannya. Julian menggunakan kekuatan magisnya untuk menerbangkan dedaunan yang berguguran. Namun, pada saat itu, seorang tetua muncul. Ia melirik Julian dan berkata dengan tenang, sapu tanah di depan gerbang gunung. Jangan gunakan kekuatan magis apapun. Kemudian, si tetua melambaikan tangannya dengan santai, dan daun-daun gugur yang tertiup angin pun muncul kembali. Anda. Julian ingin mengatakan sesuatu, tetapi orang tua itu sudah pergi. Tak berdaya, ia terpaksa menyapu dengan sapu. Sekte Xuantian adalah sekte super. Gerbang gunungnya sangat besar, dan area di kaki gunungnya bahkan lebih luas lagi. Meskipun Julian sangat kuat, ia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membersihkan dedaunan yang berguguran di depan gerbang gunung. Setelah membersihkan diri, dia duduk di tangga batu di depan gerbang gunung dan memperhatikan murid-murid sekte Xuanzeng masuk dan keluar.
Boom! Pada saat ini, sesosok jatuh dari langit, dan ketika kakinya menyentuh tanah, bumi tiba-tiba bergetar. Akibat dahsyat melanda, dan beberapa murid di depan gerbang gunung Sekte Xuansheng langsung tersungkur ke tanah. Dia lagi. Dia di sini lagi. Kamu benar-benar tidak menyerah. Ya, dia sudah ke sini ratusan kali, bagaimana mungkin dia bisa menandingi tetua Valerio? Melihat makhluk aneh itu muncul, murid-murid di depan gerbang gunung langsung berbisik-bisik satu sama lain. Julian sedang duduk di tangga batu ketika ia melihat makhluk itu muncul di kejauhan. Ia seorang pria, cukup tampan, dan tampak berusia 20-an. Dia mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat mengesankan. Melihat makhluk ini, Julian tak dapat menahan sedikit pun kegembiraan di wajahnya, mengapa anak ini ada di sini juga. Valerio, keluar dan mati. Pria itu muncul di luar gerbang gunung Sekte Xuansheng, dan suaranya yang nyaring bergema. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan menyapu, dengan paksa menarik seorang murid Sekte Xuansheng yang tidak jauh darinya. Anda. Ketika sang murid melihat ada seorang murid yang sedang menyapu lantai, ia ingin segera marah, tetapi karena tekanan tenaga yang dahsyat, ia menelan sisa perkataannya. Siapa Valerio? Tanya Julian. Murid itu tersenyum dan berkata, saudaraku, kau harus mengerahkan kekuatanmu dulu. Terlalu mengerikan. Aku tak sanggup. Julian melepaskan penindasannya padanya. Murid itu lalu berkata, Valerio adalah sesepuh Sekte Xuansheng saya. Oke, pergi. Julian melambaikan tangannya sedikit, lalu berdiri dan berjalan menuruni tangga batu. Ia muncul di kaki gunung. Melihat pria yang berdiri di kaki gunung, ia tersenyum tipis dan berkata, wah, namamu Chaos Wutian. Suara Julian bergema. Haha. Pria itu tertawa terbahak-bahak, apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di Sekte Xuansheng? Mengapa mereka bahkan mengirim para penyapu? Melihat Julian memandangi sapu di bahunya, Wutian tak kuasa menahan tawa. Lalu raut wajahnya berubah muram dan ia berkata, itu tidak penting. Pergilah. Saat kata, gulung, diucapkan, aura yang kuat meledak dari tubuhnya, menyapu ke arah Julian, mencoba untuk menolaknya. Aura ini menyerang Julian, tetapi tubuh Julian tidak bergerak sama sekali. Hanya daun-daun gugur di tanah di belakangnya yang tergulung dan terbang ke udara. Pada saat ini, Valerio muncul. Ia muncul di depan gerbang gunung, tetapi tidak turun gunung. Ia memandang Julian yang sedang menghadap Wutian di kaki gunung dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Menjawab tetua Valerio, sepertinya dia dijebak oleh para petinggi, jawab seorang murid. Menarik. Valerio tersenyum. Ia tidak turun gunung, melainkan mengamati dari depan gerbang gunung. Di kaki gunung. Julian memandang Wutian, yang auranya bagaikan pelangi. Ia tak menyangka akan bertemu Wutian di era ini. Terlebih lagi, aura Wutian sangat kuat dan ia telah mencapai setengah langkah pelupa tertinggi. Alam ini, di zamannya, sudah pasti merupakan alam milik orang kuat. Bahkan jika ditempatkan di dunia leluhur, itu akan sangat menakutkan. Wutian, jika kau ingin menantang tetua Valerio, kau harus melewatiku dulu, kata Julian santai. Penampilannya saat ini tidak nyata dan dia juga menyembunyikan auranya, jadi Wutian tidak mengenalinya. Arogan. Wajah Wutian menjadi gelap. Ia melangkah maju dan muncul di hadapan Julian sesaat kemudian. Tiba-tiba ia menamparkan Julian dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini mengandung kekuatan seluruh langit dan segudang hukum. Myriad Ways of the Heavens berada pada level yang sangat rendah, tetapi dikembangkan secara ekstrim oleh Wutian. Bahkan dibandingkan dengan prasasti asli beberapa ras kuat, prasasti itu tidak jauh lebih buruk, bahkan lebih kuat. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, Julian hanya berdiri diam. Telapak tangan ini mendarat langsung di dada Julian. Kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkannya, dan tubuhnya terpental mundur. Akhirnya, ketika ia muncul di depan gerbang gunung, ia melepaskan kekuatan tersebut. Meskipun kekuatannya kuat, tubuh Julian bahkan lebih kuat. Kultivasi Wutian, yaitu setengah langkah kelupaan tertinggi, tidak mampu melukai tubuhnya. Julian berdiri di udara di depan gerbang gunung, memegang sapu di tangannya dan membawanya di bahunya. Ia memandang Wutian di kaki gunung dan tak kuasa menahan tawa. Wutian, dengan tingkat kultivasimu, kau masih berani menantang para tetua Sekte Xuanshengku. Apa kau tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri? Begitu Julian selesai berbicara, dia mulai melawan dengan sapu. Sapu di tangannya berubah menjadi senjata yang tak tertandingi. Ia mengerahkan kekuatan tubuhnya, mengubahnya menjadi energi pedang yang terwujud, yang menerjang Wutian dengan ganas. Energi pedang yang luar biasa jatuh. Wutian tiba-tiba ketakutan. Tanpa ragu, ia segera mundur dan menghilang di luar gerbang Sekte Xuansheng. Kemana harus melarikan diri? Julian mengejarnya. Ia melesat keluar dari alam semesta tempat Sekte Xuansheng berada dan memasuki langit berbintang yang luas. Begitu masuk, ia menunjukkan kondisi bebas dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Wutian. Wutian ingin melawan,
tetapi pada saat itu, terdengar suara yang familiar namun tidak dikenalnya. Wu Tian, mengapa kamu datang ke era ini? Mendengar suara yang familiar namun asing ini, Wu Tian langsung terkejut. Ia menatap Julian yang sedang memegang sapu, kau siapa? 49. Julian perlahan mengucapkan sebuah nama. Tubuh Wu Tian gemetar. Ya, itu kamu. Bab 2828, Waktu yang lama. Tubuh Wu Tian gemetar. Suatu sosok muncul dalam pikirannya. Sudah lama sekali sampai ia hampir lupa. Kalau bukan karena suara familiar dan nama familiar yang menyentuh hatinya, mungkin ia takkan pernah mengingat orang ini seumur hidupnya. Julian, 49. Tubuhnya gemetar, bahkan suaranya pun bergetar. Julian mengangguk perlahan, ya, ini aku. Hos. Wu Tian menarik napas dalam-dalam. Jadi, Minho menerobos sungai waktu yang panjang, dan kau mengikutinya dan tiba di era ini. Benar. Julian mengangguk lalu bertanya, kenapa kamu juga di sini? Wu Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, ceritanya panjang. Tak lama setelah kau pergi bersama Minho, aku tak sengaja memasuki reruntuhan kuno. Sepertinya aku menyentuh semacam formasi teleportasi, yang membalikkan waktu dan ruang. Aku muncul kembali di era ini. Namun, sudah lama sejak aku datang ke era ini. Saat aku datang ke sini, aku hanya berada di alam Tianzun. Sekarang aku telah berkultivasi hingga tahap tengah alam pelupa tertinggi setengah langkah. Jadi begitulah adanya. Setelah mendengar perkataan Wu Tian, Julian akhirnya mengerti bahwa dia telah memasuki reruntuhan kuno, menyentuh formasi, dan diteleportasi ke era ini oleh formasi, dan titik waktu dia datang ke sini lebih lama darinya. Julian juga sangat senang bertemu dengan makhluk-makhluk yang dikenalnya di era yang aneh ini. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa Dancing juga ada di era ini? Tanya Julian. Wu Tian mengangguk dan berkata, aku sudah lama tahu ini. Saat aku datang ke sini, dia belum menjadi pemimpin Sekte Xuanfei. Dia hanyalah murid luar biasa dari Sekte Xuanfei. Sekarang dia telah menjadi pemimpin Sekte Xuanfei. Aku juga telah melakukan riset dan menemukan bahwa dia bukanlah wujud kekacauan klanku dari generasi selanjutnya. Mungkin, wujud kekacauan klanku hanyalah reinkarnasinya. Wu Tian hanya mengetahui tentang bentuk kekacauan, tetapi tidak mengetahui tentang gadis surgawi abadi. Ayo kita minum dan mengenang masa lalu. Julian melingkarkan lengannya di bahu Wu Tian dan pergi dengan sangat mesra. Mereka meninggalkan langit berbintang dan pergi ke kota yang makmur, di mana mereka menemukan sebuah restoran, minum, dan mengobrol. Wu Tian berbicara tentang pengalamannya. Ia menyentuh formasi kuno dan diteleportasi ke era ini. Ia mengalami banyak kesulitan dan berlatih keras hingga mencapai setengah langkah alam kelupaan tertinggi. Kau sungguh beruntung, desah Wu Tian. Saat aku datang ke era ini, kultivasiku masih rendah. Di era yang kejam ini, di era di mana orang-orang berkuasa ada di mana-mana, aku bisa mati jika tidak berhati-hati. Tapi kau langsung menjadi murid Sekte Xuansheng setelah kau tiba. Dengan perlindungan Sekte Super ini, kau bisa bertahan hidup dengan baik di era ini. Hanya beberapa kata saja yang mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Kau berhasil, kata Julian sambil tersenyum, semua usahamu sepadan. Namun, kau sudah mencapai setengah langkah alam kelupaan tertinggi. Mengapa kau tidak memilih untuk kembali? Dengan kekuatanmu, menjelajah waktu dan kembali ke masa lalu seharusnya mudah. Yao Yun masih di sini, kata Wu Tian tanpa daya. Yao Yun. Julian sedikit tertegun. Tepatnya, dia adalah reinkarnasi Yao Yun. Dia telah sepenuhnya melupakan kenangan masa lalunya. Aku selalu melindunginya dan mengalami banyak hal bersamanya. Bersamanya lah aku memasuki reruntuhan kuno dan menyentuh formasi untuk datang ke era ini. Namun, kami berpisah. Dia menjadi murid Sekte Xuansheng, dan aku menjadi kultivator bebas. Lalu apa dendammu terhadap para tetua Sekte Xuansheng? Julian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Tian berkata, Yuyu terdampar di era ini, dan kami terpisah. Ketika aku menemukannya, dia telah menjadi murid Valerio, tetua Sekte Xuansheng. Aku ingin membawanya pergi, tetapi Valerio berkata bahwa untuk membawa Yuyu pergi, aku harus mengalahkannya. Jadi begitulah. Julian akhirnya mengerti. Hish. Wu Tian mendesah tak berdaya dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Yuyu kehilangan ingatannya setelah datang ke era ini. Aku sudah mencoba mencarinya berkali-kali, tetapi dia tidak mengenaliku. Sambil berbicara, dia mengambil sebotol anggur dan meneguknya beberapa teguk. Penampilannya membuat orang merasa tertekan. Itu benar. Wu Tian bereaksi dan bertanya, karena Anda berada di Sekte Xuansheng, apakah Anda memiliki kesempatan untuk mempraktikkan prasasti asli umat manusia? Setelah datang ke era ini, saya mengetahui bahwa prasasti asli umat manusia adalah inti dari prasasti semua ras, dan bahkan dapat dikatakan bahwa prasasti tersebut adalah garis besar prasasti semua ras. Julian tersenyum dan berkata, prasasti asli umat manusia dibudidayakan ketika mereka masih berada di domain kekacauan. Ah! Wu Tian terkejut.
Dia jelas tidak menyangka bahwa Julian telah mempraktikkan prasasti asli umat manusia saat dia berada di domain kekacauan. Kalau begitu, bisakah kau membantuku mengeluarkan prasasti asli klanku dari perpustakaan sutra Sekte Suantian? Wajah Wu Tian tampak memohon. Prasasti asli klan Chaos. Julian mengerutkan kening. Wu Tian mengangguk dan berkata, klan Chaosku hampir punah di abad ke-8 mendatang, tetapi di era ini, klan Chaos masih ada, dan kekuatan klan Chaos di era ini juga cukup kuat. Kenapa kamu tidak pergi ke klan Chaos? Tanya Julian. Hish. Wu Tian menghela napas dan berkata, bagaimana aku bisa pergi? Mungkinkah aku datang dari masa yang tak berujung? Ini karma yang sangat besar. Klan Hun di era ini tidak berani menerimaku begitu saja. Jika mereka menerimaku, maka aku akan ternoda karma. Semakin kuat kultivasiku, semakin kecil kemungkinannya untuk ternoda karma. Dia menatap Julian dan berkata, sejauh yang kupahami, Sekte Xuansheng umat manusia telah mengumpulkan prasasti asli dari berbagai ras, termasuk klan Chaosku. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Julian, sekarang aku hanya penjaga pintu dan penyapu lantai. Setelah aku menjadi sesepuh, aku akan pergi ke perpustakaan sutra Sekte Xuansheng dan membantumu menemukan prasasti asli klan Chaos. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan bertanya, apakah bentuk kekacauan di era ini juga makhluk klan kekacauan? Chaos Wu Tian mengangguk, ya, ketika aku datang ke era ini, Dancing adalah gadis surgawi yang paling luar biasa. Sekarang dia telah menjadi salah satu orang paling berkuasa di era ini. Julian dan Wu Tian bertemu. Mereka berbincang tentang satu sama lain, masa lalu, dan tahun-tahun konfrontasi. Meskipun mereka berdua ingin saling membunuh. Namun, jika dipikir-pikir kembali, tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun dalam hidup saya yang patut dikenang. Jangan khawatir, aku akan mengurus prasasti asli klan Chaos dan urusan Chaos Yuyu. Julian berbicara sembarangan. Terima kasih banyak. Chaos Wu Tian tampak bersyukur. Setelah mengobrol cukup lama, Julian berdiri dan berkata, aku pulang dulu. Untuk sementara, aku akan membersihkan dedaunan yang berguguran di depan gerbang gunung. Kalau ada sesuatu, silakan datang. Oke. Wu Tian juga tidak sopan. Julian mengucapkan selamat tinggal pada Wu Tian, lalu menyenandungkan sebuah lagu dan kembali ke Sekte Xuansheng. Begitu saya kembali ke Sekte Xuansheng, saya melihat banyak pengikut Sekte Xuansheng berdiri di depan gerbang Lianshan, dipimpin oleh tetua Valerio. Valerio adalah seorang tetua dari Sekte Xuansheng. Kultivasinya berada di puncak setengah langkah akhir Taisang Wangqing, dan ia hanya selangkah lagi dari Taisang Wangqing. 49. Valerio menatapnya. Ada apa? Julian meliriknya. Apa hubunganmu dengan Wu Tian? Tanya Valerio. Apa hubungannya denganmu? Julian tampak acuh tak acuh, melempar sapu ke tanah, lalu duduk di tangga batu di depan gerbang gunung. Bab 2829, menyegel gerbang gunung. Valerio adalah seorang tetua Sekte Xuansheng, dan kultivasinya telah mencapai puncak setengah langkah kelupaan tertinggi. Meskipun ia sangat kuat dan berstatus tinggi, Julian tetap tidak menganggapnya serius. Sekarang ia hanyalah seorang murid yang menyapu lantai dan menjaga gerbang. Bahkan jika para tetua datang, ia terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Dasar murid gila yang suka menyapu. Seorang murid di samping Valerio mendengus dingin dan berkata, apa kau tidak tahu aturannya? Aturan. Julian melirik murid itu dan seketika muncul di depannya. Saat dia muncul, aura yang kuat menyapu, dan murid itu langsung terkejut dan mundur. Julian berkata-kata demi kata, siapa yang membuat aturan? Dimanapun, di sekte manapun, kekuatan adalah aturannya, dan kekuatan tinju adalah aturannya. Kau adalah seorang Saint Tianzun, dan kau memberitahuku aturannya. Meskipun Julian baru berada di alam suci surgawi, tubuh fisiknya berada di tahap akhir setengah langkah kelupaan tertinggi, dan auranya sangat kuat. Ketika seorang kultivator alam suci surgawi memancarkan auranya, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. 49, kau keterlaluan. Valerio berdiri. Apa? Julian meliriknya dan bertanya, apakah kamu ingin bertarung? Hanya dengan satu kalimat, apakah kamu ingin bertarung, Valerio langsung kebingungan. Dia adalah tetua Sekte Xuansheng, dan sekarang murid yang hanya menjaga gerbang dan menyapu lantai begitu sombong. Mengingat aura yang ditunjukkan Julian dalam pertempuran sebelumnya dengan Wu Tian, ia merasa sedikit bersalah. Jika mereka benar-benar bertarung, ia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Julian. Valerio tidak berkata apa-apa lagi, mendengus dingin, dan berbalik. Tubuh Julian muncul lagi di tangga batu di depan gerbang gunung. Untuk periode waktu berikutnya, Julian membersihkan daun-daun yang berguguran di depan gerbang gunung. Dalam sekejap mata, Julian telah berada di Sekte Xuansheng selama bertahun-tahun. Selama periode ini, Wu Tian sering datang untuk mengobrol dengannya. Hari ini Wu Tian datang lagi. Sekte Xuansheng, di depan gerbang gunung. Julian dan Wu Tian duduk di tangga batu sambil minum anggur. Tanah suci Sekte Xuansheng akan segera dibuka, kata Wu Tian sambil minum. Oh,
Julian menjadi tertarik dan bertanya, tanah suci apa? Apa manfaatnya? Wu Tian menjelaskan, tanah suci ini adalah tempat kelahiran umat manusia. Tanah suci ini menyimpan banyak sekali peluang dan kreasi. Tanah suci ini memiliki 9 lapisan dunia, dan hanya murid Sekte Xuansheng yang memenuhi syarat untuk masuk. Namun, tidak semua murid Sekte Xuansheng dapat memasuki tanah suci. Konon, Sekte Xuansheng memberikan tiket masuk kepada murid-muridnya, dan murid-murid menggunakan tiket ini untuk memasuki tanah suci. Tergantung pada. Mendengar ini, Julian tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Sebagai murid Sekte Xuansheng, dia belum pernah mendengar hal sebesar itu, apalagi tiket masuk. Berapa harga tiket masuknya? Di mana saya bisa mendapatkan tiket masuk? Dia tidak punya ide sama sekali. Tempat kelahiran umat manusia sungguh ajaib. Julian pun iri. Ia menyentuh dagunya dan bertanya-tanya bagaimana caranya mendapatkan tiket masuk. Baiklah, aku akan kembali. Wu Tian berdiri dan meninggalkan Sekte Xuansheng. Pergi, pergi. Julian melambaikan tangan padanya tanpa sadar. Tanah suci, 9 dunia, tiket masuk. Ini semua ada di pikiran Julian. Ia memandangi murid-murid Xuansheng yang keluar masuk, lalu bergumam dalam hati, tidak ada yang menyuruhku membeli tiket masuk. Mungkinkah dengan kekuatanku, aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah suci? Bagaimana saya bisa mendapatkan tiket? Dia melihat para pengikut Sekte Xuansheng datang dan pergi, dan segala macam pikiran muncul dalam benaknya. Ketika para pengikut Sekte Xuansheng ini melihat senyum di wajah Julian, mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang dan tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkah dan segera pergi. Hei, kemarilah. Julian menunjuk seorang murid secara acak. Murid itu tiba-tiba merasa takut. Meskipun Julian hanya seorang penjaga gerbang dan penyapu lantai, dia sangat kuat dan bahkan para tetua tidak berani menyinggungnya. Selama kurun waktu ini, berita tentang Julian telah menyebar. Banyak muridnya yang tidak mengetahui asal-usulnya, sehingga timbul rumor bahwa ia merupakan orang berkuasa di sekte dalam, dan karena berbuat kesalahan, ia dihukum menjaga gerbang gunung dan menyapu lantai di depan gerbang gunung. Ada pula rumor yang menyebutkan bahwa dia adalah tokoh terpencil yang kuat di Sekte Xuansheng. Ada pula rumor yang mengatakan bahwa ia adalah murid tertutup dari orang yang memiliki kekuatan super di sekte tersebut. Singkatnya, ada berbagai macam rumor. Murid yang dipanggil itu gemetar. Ia berjalan ke arah Julian dengan hati-hati, menatapnya dengan waspada, dan bertanya, ada apa? Duduk dan bicaralah, Julian meliriknya. Aku tidak berani. Murid itu segera mundur karena takut. Duduk, teriak Julian. Ya. Murid itu segera duduk dengan patuh. Apa yang terjadi dengan tanah suci? Tanya Julian. Murid itu bingung. Sebagai murid Sekte Xuansheng, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang tanah suci? Namun, ia tak berani bertanya lebih lanjut. Ia berkata jujur, tanah suci adalah asal mula umat manusia. Di sanalah umat manusia lahir, dan di sana pula prasasti-prasasti asli umat manusia muncul. Tanah suci terbagi menjadi 9 wilayah. Semakin dalam kau menyelam, semakin tinggi peluang untuk mendapatkan kesempatan dan keberuntungan. Apa tiket masuknya? Julian bertanya lagi. Murid itu menjelaskan, tiket masuk adalah satu-satunya tiket untuk memasuki tanah suci. Setiap murid Sekte Xuansheng, termasuk para master tingkat sesepuh, yang telah berkontribusi kepada sekte ini dapat memperoleh tiket masuk. Semakin dalam areanya, semakin banyak tiket masuk yang dibutuhkan. Konon, memasuki tingkat ke-9 tanah suci membutuhkan tiket masuk yang sangat banyak. Di seluruh sekte, hanya beberapa master tingkat inti dan master tingkat sesepuh yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tiket masuk sebanyak itu. Apakah kamu memilikinya? Julian meliriknya. Aku. Murid itu ragu-ragu. Apakah ada? Julian berteriak lagi. Ya, ada satu, kata murid itu dengan takut-takut. Berikan padaku. Julian mengulurkan tangannya. Mendengar hal ini, sang murid langsung cemas dan buru-buru berkata, tidak, saya telah lama bekerja keras di Sekte Xuansheng, dan hanya menggunakan kontribusi saya untuk mendapatkan tiket masuk. Satu tiket masuk hanya memungkinkan Anda memasuki tingkat pertama tanah suci. Tidak memberikannya padaku. Wajah Julian berubah muram, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Memberi. Murid itu ketakutan oleh aura kuat Julian dan segera mengeluarkan tiket masuk. Yang disebut tiket masuk hanyalah sebuah prasasti kecil dengan tanda khusus di dalamnya. Julian melihatnya, menyimpannya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, nyahlah. Kultivasi murid ini hanya di alam mulia surgawi kecil. Ketika tiket masuknya dirampas, dia bahkan tidak berani kentut dan pergi dengan raut wajah penuh keluhan. Tiket. Julian memandang banyak murid Sekte Xuansheng yang masuk dan keluar sambil tersenyum di wajahnya. Ia berdiri dan berjalan menuju lorong di depan gerbang gunung. Dengan lambaian tangannya, beberapa prasasti magis muncul. Prasasti-prasasti ini dengan cepat berkumpul membentuk formasi penyegelan yang kuat. Julian menggunakan formasi untuk menyegel gerbang Sekte Xuansheng. Formasi penyegel ini adalah formasi penyegel di gerbang kastil, jauh di dalam jalan jiwa.
Formasi penyegel ini sangat kuat. Bahkan orang kuat yang telah melupakan kondisi mentalnya pun tidak dapat menghancurkannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada formasi yang menghalangi jalan? Siapa yang melakukannya? Begitu formasi itu muncul, para murid yang hendak masuk dan keluar langsung terblokir. Mereka yang ingin masuk tidak bisa masuk, dan mereka yang ingin keluar pun tidak bisa keluar. Pada saat itu, terdengar teriakan. Gunung ini milikku. Kalau kamu mau lewat sini, kamu harus keluar uang untuk biaya perjalanan. Bab 2830, Kemarahan Publik. Sekte Xuanzeng adalah sekte terbesar umat manusia saat ini dan juga sekte terbesar di dunia leluhur. Kini, gerbang sekte Xuanzeng telah disegel, dan semua murid dilarang masuk atau keluar. Saat gerbang gunung disegel, sebuah suara terdengar. Banyak murid melihat ke arah asal suara itu. Di atas prasasti batu di depan gerbang gunung, terdapat seorang pria duduk dengan sapu di sampingnya. 49, beraninya kau menyegel gerbang gunung. Sebuah suara omelan terdengar saat itu. Yang mulai memarahi adalah seorang murid yang kuat, murid seorang tetua di sekte tersebut. Ia memiliki kultivasi yang kuat dan telah mencapai tingkat kesempurnaan agung dari Saint Tianzun. Menghadapi omelan itu, Julian tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, jika kalian ingin masuk atau keluar, serahkan tiket masuk ke Tanah Suci. Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah formasi belaka terhadap saya? Murid lain berdiri. Ia ingin langsung menghancurkan formasi tersebut, tetapi begitu ia menyentuhnya, sebuah kekuatan dahsyat datang dari formasi tersebut, yang langsung menjatuhkannya. Menghadapi pemandangan ini, Julian hanya tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika itu adalah master sekte sendiri, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkan formasiku. Cepat, pergi dan beritahu kepala sekolah. Banyak murid berteriak. Mereka masih harus keluar untuk melakukan sesuatu. Para murid yang ingin memasuki gerbang gunung dihentikan, karena mereka juga mempunyai beberapa hal penting untuk dilaporkan. Sekte Xuanzeng, di aula utama. Seorang murid datang berlari terburu-buru. Guru, jaga gerbang gunung. 49, sang penyapu, telah membentuk formasi di depan gerbang gunung untuk mencegah murid-murid masuk atau keluar. Suaranya bergema di seluruh aula. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Mereka semua mengirimkan pikiran spiritualnya untuk memperhatikan situasi di depan gerbang gunung. Anak ini. Melihat ini, Master Sekte Sven bingung antara tertawa atau menangis. Ia berkata, kami menugaskannya untuk menyapu lantai dan menjaga gerbang gunung, sementara ia menyegelnya. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Bukankah itu terlalu melanggar hukum? Ini Sekte Xuanzeng. Kalau sampai bocor, bukankah akan ditertawakan oleh semua ras di dunia? Banyak orang tua yang angkat bicara. Silakan biarkan guru yang memutuskan. Sven menatap gerbang gunung dan mempelajari keseluruhan cerita. Ia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Biarkan dia berbuat sesuka hatinya. Tanah suci akan segera dibuka. Semua suku iri dengan tanah suci kita dan ingin memasukinya. Dalam waktu dekat, orang-orang kuat dari berbagai suku akan datang ke sekte kita bersama murid-murid mereka yang luar biasa. Biarlah anak ini memberi mereka peringatan. Sven tidak peduli dengan apa yang dilakukan Julian dan menutup mata. Setelah kepala sekolah berbicara, banyak tetua di aula tidak berani mengatakan apapun lagi. Di depan gerbang gunung, murid yang pergi melapor segera kembali. Saya sudah memberitahu kepala sekolah, tetapi dia mengabaikan saya dan bilang biarkan saja. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Anak ini menyegel gerbang gunung, dan tuannya tidak peduli. Melihat pemandangan ini, Julian tersenyum. Kalau tuannya tidak peduli, dia akan semakin berani, dan mungkin tidak takut pada tuannya. Kalaupun tuannya datang, kalau mau keluar, dia harus dapat tiket masuk. Aku ingin melihat seberapa kuat formasi yang kau buat dan apakah itu bisa menghentikanku. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Orang tua ini adalah seorang tetua, dan tingkat kultivasinya sudah setengah langkah menuju alam kelupaan tertinggi. Ketika dia datang, banyak murid memberi jalan kepadanya. Tetua itu pergi untuk memecah formasi. Tetapi kekuatannya tidak cukup untuk mengguncang formasi tersebut. Pada saat ini, suara Julian terdengar, jika kalian ingin masuk atau keluar, silakan ambil tiket untuk memasuki Tanah Suci. Bahkan jika kepala sekolah datang, kalian harus mengikuti aturan saya jika kalian ingin masuk atau keluar. Sang tetua tak mampu menembus formasi, wajahnya memucat, dan ia merasa sangat malu. Ia tak lama berada di depan gerbang gunung dan segera berbalik. 49, kau ingin tiket masuk ke Tanah Suci, tapi kultivasi kami terlalu rendah untuk memenuhi syarat. Tolong izinkan kami masuk. Beberapa murid yang hendak memasuki gerbang gunung berbicara satu demi satu. Tidak ada tiket masuk. Julian mengerutkan kening, lalu berkata, murid di bawah alam mulia surgawi bebas untuk pergi. Mendengar hal ini, murid-murid yang lebih lemah itu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan segera masuk atau keluar.
Waktu berlalu dengan lambat, dan segera sejumlah besar pengikut Sekte Xuanzeng berkumpul di depan gerbang gunung. Murid-murid ini semuanya dihentikan oleh formasi Julian, tetapi tidak seorang pun mengambil inisiatif untuk menyerahkan tiket masuk ke Tanah Suci. Saudara 49. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Julian memperhatikan dengan saksama dan mendapati bahwa orang yang datang adalah Finn, orang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Finn muncul di depan gerbang gunung. Melihat Julian di prasasti batu di depan gerbang gunung, ia tersenyum dan berkata, "Saudara 49, tiket masuk sangat sulit didapat. Demi kebaikan saya, mohon bersikap fleksibel dan biarkan beberapa saudara saya yang saya kenal pergi. Mereka harus pergi untuk urusan bisnis." Julian menyipitkan mata dan berkata dengan tenang, "Kalau semua orang mencoba mencari koneksi, bagaimana aku bisa mendapatkan tiket? Bagaimana aku bisa memasuki tingkat ke-9 Tanah Suci?" Finn, yang ditolak, masih tersenyum. Ia melanjutkan, "Saudaraku, meskipun memasuki Tanah Suci 9 lapis membutuhkan banyak tiket, jika kau menjaga gerbang gunung, kau pasti bisa mengumpulkan cukup tiket untuk memasuki Tanah Suci 9 lapis sebelum Tanah Suci dibuka." Tidak perlu membicarakannya. Julian berhenti sebentar. Kini sang kepala sekolah mengabaikannya, dan ia berencana untuk mengumpulkan semua tiket masuk dan kemudian meminta keuntungan dari para murid yang masuk. Ini adalah Sekte Xuanzeng, sekte terbesar umat manusia. Para murid Sekte Xuanzeng semuanya adalah para jenius manusia dari berbagai kekuatan besar di dunia leluhur. Mereka sangat kaya, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Setelah ditolak lagi, wajah Finn tampak sangat jelek, tetapi dia tahu betul kekuatan Julian, dan dia tidak bisa mengalahkan Julian dalam pertarungan. Dia pergi dengan rasa malu. 49, ini papan pengumuman penerimaan. Ini dia. Akhirnya, seorang murid menyerahkan tiket masuk. Julian menerimanya dengan puas, lalu mulai melepaskan mereka. Ketika seseorang berteman, akan ada orang kedua. Tak lama kemudian banyak orang datang untuk menyerahkan tiket mereka. Julian juga menetapkan aturan bahwa setelah menyerahkan prasasti masuk, seseorang dapat masuk dan keluar tempat acara sebanyak-banyaknya tanpa batas dalam waktu yang ditentukan. Karena kekuatan formasi tersebut, banyak murid memilih untuk berkompromi. Berita bahwa Julian menyegel dan memblokir gerbang gunung menyebar dengan cepat dan segera menyebar ke seluruh Sekte Xuanzeng. "Apa? Gerbang gunungnya disegel, gerbang gunungnya diblokir. Kamu harus bayar tiket masuk untuk masuk atau keluar. Bukankah 49 terlalu berani? Guru, apakah Anda tidak peduli?" Berbagai suara terdengar dari Sekte Xuanzeng. Banyak murid datang ke gerbang gunung untuk menyaksikan kemeriahan, bahkan ada yang berinisiatif menyerahkan tiket masuk. Mereka keluar masuk gerbang gunung, sengaja menggoda murid-murid yang tidak mau berkompromi dan tidak mau menyerahkan tiket masuk ke Tanah Suci. Kepala sekolah tidak peduli, tetapi banyak murid tidak tahan lagi. Tindakan Julian akhirnya membangkitkan amarah beberapa murid. Para pengikutnya itu pergi untuk mengadu kepada beberapa tetua di sekte tersebut. Beberapa tetua tidak tahan lagi dan berencana memberi Julian pelajaran, memaksanya menyingkirkan formasi itu. Sekelompok orang berjalan memasuki gerbang gunung. Pemimpinnya adalah sesepuh terhormat dari Sekte Xuanzeng, yang juga merupakan sesepuh Balai Penegakan Hukum Sekte Xuanzeng. Didukung oleh banyak murid, tetua Balai Penegakan Hukum melangkah maju. Sebelum ia sempat memulai, suaranya yang marah terdengar, "49, berani sekali kau. Siapa yang memberimu hak untuk memblokir gerbang gunung?" Raungan itu menggelegar bagai guntur, membuat gendang telinga Julian mati rasa. Ketua Balai Penegakan Hukum telah maju. Anak ini sudah mati. Mereka yang lebih ringan akan dikeluarkan dari sekte, dan mereka yang lebih serius akan dihapuskan kultivasinya. Melihat tetua Balai Penegakan Hukum muncul, banyak murid mulai bersorak gembira. Setengah langkah menuju kesempurnaan agung dari kelupaan tertinggi. Julian merasakan napas tetua Balai Penegakan Hukum. Tingkat kultivasi tetua Balai Penegakan Hukum ini hampir sama dengan tingkat kultivasi pangeran muda di generasi selanjutnya saat ia pertama kali keluar dari pengasingannya. Jika sebelumnya, Julian pasti takut. Tapi sekarang dia tidak takut. Selama master situasi pelupa tertinggi yang kuat tidak muncul, dia pada dasarnya tak terkalahkan. Bersambung.